Setelah ayah dan ibu meninggal, mereka meninggalkan sepasang gelang penjinak. Yang satu diukir dengan ular hitam kecil. Yang satu lagi diukir dengan anjing kampung kecil. Adikku bermata tajam dan cepat tangan lebih dulu merebut gelang anjing kampung kecil. Dan meninggalkan gelang ular hitam kecil padaku. Adikku berkata anjing itu setia dan bisa mendatangkan kekayaan. Lalu seperti orang gila terus memberi makan anjing kampung kecil itu. Ingin mengandalkannya memuntahkan koin emas dan hidup sebagai nona kaya. Namun adikku boros dalam membelanjakan uang. Demi membuat anjing kampung kecil memuntahkan lebih banyak koin emas. Ia memberi makan tanpa henti. Akhirnya anjing kecil itu tidak sanggup menahan. Dan benar-benar tak bergerak lagi. Sedangkan ular hitam kecil di tanganku hidup dengan menyerap keberuntungan orang lain untuk memberiku. Namun aku merasa itu tidak meyakinkan. Sehingga jarang menggunakannya. Pada akhirnya aku mengandalkan usahaku sendiri. Dan perlahan menjadi CEO bernilai ratusan miliar. Tak disangka adikku justru merah mata karena iri. Dengan kejam mendorongku dari tempat tinggi. Kalau bukan karena kamu merebut ular hitam kecilku. Sekarang CEO bernilai ratusan miliar itu adalah aku. Saat aku membuka mata lagi. Aku melihat adikku sedang memandang jijik. Gelang anjing kampung kecil di tangannya. Aku langsung tahu bahwa aku telah terlahir kembali. Aku menunduk melihat ke bawah. Jelas di kehidupan lalu setelah aku dan adikku meneteskan darah untuk mengikat pemilik. Barulah patung di gelang berubah menjadi hewan sungguhan. Namun sekarang darah belum diteteskan. Ular hitam kecil justru keluar dengan sendirinya. Menjulurkan lidah dan melingkari di sampingku. Saat bertatapan dengan pandangannya yang menyeramkan. Aku langsung merasakan punggungku merinding dingin. Adikku tidak lagi menghargai gelang anjing kampung kecil seperti di kehidupan lalu. Sebaliknya ia mencibir dengan jijik. Kak jelas-jelas belum meneteskan darah untuk mengikat pemilik. Kenapa ularmu bisa hidup? Ku mau tukar denganmu. Mendengar kata-kata ini, mata segitiga ular hitam kecil langsung berbinar. Ia bahkan merayap ke sisi adikku dengan sangat berperasaan. Di kehidupan sebelumnya jelas setelah darah diteteskan, baru dua makhluk kecil ini muncul. Melihat senyum aneh di sudut mulut ular hitam kecil, aku mengerti, bukan hanya aku yang terlahir kembali. Ular hitam kecil ini juga terlahir kembali. Melihat ular hitam kecil merayap mendekat, adikku melempar gelang anjing ke tanah, lalu langsung merebut ular hitam kecil itu, membiarkannya melilit lengannya sendiri. Dengan wajah penuh kemenangan dia berkata padaku, "Kamu kan kakak, mengalah padaku itu sudah seharusnya kan? Menurutku ular ini licin dan cocok denganku. Kamu cocoknya cuma anjing kampung itu." Belum sempat aku menjawab, dia sudah tergesa meneteskan darah ke gelang penjinak. Sesaat kemudian dia tertegun, namun segera bertepuk tangan dengan penuh kegirangan. Ular ini ternyata bisa merebut keberuntungan orang lain untukku. Kalau aku khusus mencari para miliarder, aku bisa hidup sebagai nona kaya raya. Adikku memeluk ular itu erat-erat di pelukannya. Dengan wajah waspada menatapku, aku perlahan memungut gelang anjing di tanah. Sambil tersenyum aku berkata, "Kalau begitu aku doakan kamu cepat jadi nona kaya raya." Setelah itu aku malas menghiraukannya. Langsung meneteskan darah ke gelang binatang anjing kampung. Saat darah menetes di atasnya, benar saja persis seperti yang kupikirkan di kehidupan lalu. Cara penggunaan dua gelang binatang ini sama sekali berbeda. Anjing kampung kecil mengubah makanan menjadi koin emas. Semakin banyak makan semakin banyak yang dimuntahkan. Namun jika makan terlalu banyak hingga tak bisa diproses, ia akan langsung meledak dan mati. Melihat anjing kampung kecil yang hidup kembali dengan tampilan imut, aku mengelus kepalanya. Di kehidupan ini ikutlah kakak hidup dengan baik. Setelah berpisah dengan adikku, ku melirik lenganku sendiri yang kurus tinggal tulang. Sambil berkata pada anak anjing di tanganku, "Maafkan aku ya anak anjing kecil. Aku benar-benar hampir mati kelaparan. Tolong hadiahkan satu koin emas dong." Anak anjing menggonggong 2 kali. Aku menyodorkan biskuit keras berjamur dari tas ke mulutnya. Ia sama sekali tidak jijik. Mulut besar terbuka lalu langsung menelannya. Tak lama kemudian ia memuntahkan satu koin emas berkilau untukku. Aku menggenggam koin emas itu dan langsung menuju pegadaian. Menukarnya dengan puluhan ribu uang. Di kehidupan lalu aku tidak menggunakan ular hitam kecil. Sepenuhnya mengandalkan kemampuanku sendiri hingga jadi CEO bernilai ratusan miliar. Namun karena setiap hari lupa makan dan tidur mengurus perusahaan hingga sakit ma parah. Makanan dingin dan pedas sama sekali tak bisa dimakan. Sekarang berbeda. Dengan uang hasil menukar koin emas aku membeli setumpuk es krim. Juga berbagai makanan lezat yang dulu sangat kuinginkan. Aku tidak terburu-buru mengikuti jalan mencari uang seperti kehidupan lalu. Lebih dulu membeli tiket pesawat untuk keliling dunia. Menikmati hidup dengan sepuasnya. Bagaimanapun ingatan kehidupan lalu masih ada. Bahkan tanpa gelang di kehidupan ini aku tetap bisa bangkit kembali. Walaupun aku tidak memaksa anak anjing makan. Namun si rakus ini tetap memuntahkan cukup banyak koin emas. Mengandalkan koin-koin itu aku juga sudah mengumpulkan kekayaan jutaan. Sebaliknya adikku, ia mengandalkan ular hitam kecil untuk merebut keberuntungan kemana-mana. Sudah menjadi eksekutif di perusahaan investasi. 12.000 setiap saham yang dipilih olehnya Julsap 2022. Semuanya melonjak gila-gilaan seperti naik roket. Adikku langsung menjadi dewa saham di dunia investasi. Namun di berita meski alas bedaknya dipoles setebal apapun, tetap tak bisa menutupi aura kelelahan itu. Aku tahu efek samping ular hitam kecil mulai muncul.
Adikku sama sekali tidak menyembunyikannya. Siaran langsung berbagi pengetahuan dasar investasi saham. Bahkan mengajak para penggemar membeli saham bersama. Para pakar di internet tak tahan lalu mengecamnya habis-habisan. Mengatakan dia cuma beruntung secara kebetulan. Cepat atau lambat pasti membuat orang lain bangkrut total. Dia malah membuka siaran langsung dan berteriak menantang. Aku akan bangkrut. Tahukah kamu berapa banyak yang sudah kuhasilkan? Tahu berapa banyak yang diuntungkan orang-orang yang ikut aku? Tunggu sampai aku sekaya negara baru lihat kalian berani ribut lagi. Sedangkan aku mengandalkan pengalaman dari kehidupan lalu. Menggunakan modal dari anjing kampung kecil untuk masuk pasar saham. Kali ini aku tidak ingin lagi jadi CEO bernilai ratusan miliar. Di kehidupan lalu setelah aku benar-benar jadi CEO, orang tua yang sudah lama memutus hubungan tiba-tiba datang mencariku. Hal pertama yang mereka lakukan adalah ingin merebut seluruh hartaku. Bahkan membiarkan ular hitam kecil menyedot keberuntunganku. Hari-hari itu kalau bukan karena aku keras kepala bertahan mati-matian, mungkin aku sudah habis dimakan sampai tak tersisa tulang. Begitu aku turun ke pasar saham, adikku tentu saja langsung mengincarku. Aku setiap hari keliling dunia berwisata, sama sekali tak peduli kondisi pasar. Asal menunjuk sembarang saja sudah jadi saham unggulan. Melihat aku menyebar investasi 1 juta ke beberapa perusahaan, adikku langsung menelepon untuk mengejek. Kamu juga mau ikut aku cari uang ya? Lihat dirimu yang miskin itu, anjing kampung kecilmu tidak bergunakan. Kalau begitu cepat-cepat buang saja. Lebih baik datang ke siaran langsungku dan ikut investasi. Aku malas menanggapi. Aku hanya tersenyum basa-basi lalu menutup telepon. Asetku dengan cepat mencapai level puluhan juta. Uang sudah lebih dari cukup. Pola makan anjing kampung kecil tentu saja jauh berbeda dari dulu. Abalon dan makanan laut dimakan sesuka hati. Aku juga tidak mengizinkannya memuntahkan koin emas lagi. Sambil mengelus kepalanya aku berkata, uangnya sudah cukup, jangan muntahkan koin emas lagi. Makan saja apapun yang kamu mau. Kakak tidak kekurangan uang. Namun ia tetap diam-diam memenuhi brankas dengan koin emas. Di kehidupan lalu adikku pernah mengatakan satu hal yang tidak salah. Anjing kampung kecil memang sangat setia. Hari demi hari berlalu, popularitas adikku semakin tinggi. Bahkan sudah dipuja seperti dewa. Memanfaatkan momentum itu dia mendirikan perusahaannya sendiri. Dalam semalam benar-benar menjadi CEO bernilai ratusan miliar. Saat itu aku sedang berdiam di rumah memantau arah pasar. Tiba-tiba adikku pulang ke rumah. Perhiasan berkilauan di sekujur tubuhnya hampir menyilaukan mataku. Dia menepuk kepalaku lalu berkata dengan bangga, "Kak, tebak siapa yang meneleponku?" Aku tidak menanggapinya, memeluk anak anjing sambil menatap layar komputer. Melihat aku tidak peduli, dia pun tidak marah. Dia terus berbicara sendiri, "Ayah dan ibu." Mendengar dua kata itu seluruh tubuhku langsung membeku. Anak anjing di tanganku hampir terjatuh ke lantai. Aku memaksakan diri tetap tenang. Omong kosong apa itu, ayah dan ibu sudah lama meninggal. Adikku menatapku dengan wajah penuh penghinaan. Bahkan gelang penjinak bisa ada. Kenapa ayah dan ibu tidak bisa hidup kembali? Ku pura-pura berpikir sejenak lalu berteriak kaget. Mungkin mereka benar-benar hidup kembali. Di mana mereka? Cepat ajak aku ke sana. Adikku mendorongku pergi dengan jijik. Lalu mengelap tangannya dengan tisu. Kamu mau ikut buat apa? Ayah dan ibu bilang mereka hanya mengakui aku. Siapa suruh aku lebih hebat darimu? Ayah dan ibu bilang keluarga kita adalah keluarga tersembunyi. Hanya orang seunggul aku yang pantas pulang. Orang sepertimu sama sekali tidak layak mengakui leluhur. Aku langsung memasang ekspresi kecewa yang amat dalam. Menutup wajah sambil bahu bergetar hebat. Mengeluarkan suara isak kesakitan. Adikku di samping terus mengejek. Ini bukan salahku. Siapa suruh kamu pecundang? Aku tidak mengatakan apa-apa. Hanya terus menangis. Setelah adikku pergi aku langsung mengangkat kepala. Tidak ada setetes air mata di sudut mata. Tatapanku dingin sepenuhnya. Harus diketahui saat sepasang orang tua itu mencariku di kehidupan lalu. Bukan hanya memaksaku memindahkan harta. Mereka juga ingin menggunakan ular untuk menyedot keberuntungan dan energiku. Jika aku tidak mau, aku akan dilempar ke sarang 10.000 ular. Dibiarkan digigit dan dicabik oleh ribuan ular. Rasa sakit menembus tulang itu sampai sekarang masih membuatku gemetar saat mengingatnya. Keluarga Zhuang apalah itu? Semuanya hanyalah kebohongan. Mereka sengaja meninggalkan gelang binatang di rumah. Tidak peduli siapa di antara aku dan adikku yang menjadi kaya. Mereka pasti akan datang merampasnya. Memikirkan bahwa adikku di kehidupan ini akan mengalami perlakuan yang sama denganku. Tidak ada sedikit pun rasa iba di hatiku. Lagi pula setelah dia dengan kejam mencelakaiku di kehidupan lalu. Aku tidak melihat sedikit pun penyesalan darinya. Saat aku sedang memeluk anak anjing sambil memikirkan pasar saham, anjing kampung kecil di pelukanku tiba-tiba menggonggong. Aku tiba-tiba mendengar suara desisan lidah menjulur. Suara ini seperti mimpi buruk. Membuatku seketika teringat kehidupan lalu. Siksaan yang kualami di sarang 10.000 ular. Seluruh tubuhku langsung menegang. Aku menoleh mengikuti arah suara. Benar saja itu ular hitam kecil. Ia menjulurkan lidahnya sambil menatapku. Aku tahu kamu juga terlahir kembali. Aku menanggapi. Di kehidupan ini kita tidak saling mengganggu. Lalu untuk apa kamu masih mencariku? Ular hitam kecil itu bahkan tidak menghiraukanku. Mengangkat ekornya tinggi-tinggi. Mulutnya terus mendesis tanpa henti. Tatapan itu begitu kejam hingga membuat orang merinding.
Aku mengerti, ia menyimpan dendam karena di kehidupan lalu aku tidak memberinya energi dan darah. Seketika amarah di dadaku melonjak ke kepala. Ku menunjuknya sambil berteriak, jangan keterlaluan. Di kehidupan lalu aku bisa mengurungmu kembali ke gelang penjinak. Di kehidupan ini juga bisa. Anjing kampung kecil di pelukanku juga langsung melompat ke tanah, menunjukkan taring ke arah ular hitam kecil. Pada saat itu sebuah suara terdengar. Di mana ular hitam kecilku? Kenapa tidak terlihat? Melihat aku berhadapan dengan ular, adikku langsung memaki. Zuang Bifan, dasar bajingan. Apa kamu iri karena ular hitam kecil membawa keberuntungan bagiku? Lalu ingin mencelakainya ya? Kenapa hatimu bisa sejahat ini? Ular hitam kecil itu langsung berubah menjadi tampak teraniaya. Langsung merayap menuju adikku. Aku melihat sisik ular yang berkilau melilit lengannya. Rasanya hanya menjijikkan. Ular keluargamu sendiri yang merayap masuk ke kamarku. Makhluk menjijikkan seperti ini, meski memohon aku pun tak sudi menyentuhnya. Atas segitiga ular hitam kecil itu bahkan dipenuhi air mata. Terus menggesek-gesekkan kepalanya ke dagu adikku. Adikku merasa sangat kasihan, mengelus kepalanya. Ular hitam kecil, jangan hiraukan dia. Dia hanya iri karena keberuntungan kita berdua bagus. Orang rendahan seperti ini tunggu sampai kita sekaya negara. Dia bahkan tak akan punya kesempatan menjilat jari kaki kita. Ucapan itu malas sekali ku dengarkan. Aku hanya menatap tubuhnya yang makin kurus sambil mencibir dingin. Bertahanlah sampai hari itu baru bicara. Belakangan ini di ruang siaran adikku banyak investor juga menyadarinya. Os, kenapa kamu jadi kurus sekali? Jaga kesehatanmu. Hasilnya adikku menjadi marah besar. Ini namanya kecantikan tulang, paham tidak? Menurutku kamu cuma iri aku kaya dan bertubuh bagus. Cepat pergi, kamu tidak pantas ikut investasiku. Ku sangat paham dalam hati. Itu mana mungkin cuma kurus. Jelas-jelas tenaga dan darahnya sudah dihisap ular hitam kecil. Namun itu sudah tidak ada hubungannya denganku. Setelah dia membuat keributan begitu, aku pun kehilangan minat melihat pasar. Aku langsung online mencari informasi tentang ayah dan ibu. Pepatah uang bisa menggerakkan setan memang tidak salah. Asal ada yang memberi petunjuk. Transfer 1 juta langsung masuk. Efek menghamburkan uang langsung terlihat. Dengan cepat petunjuk yang terserak digabung dengan ingatan kehidupan laluku. Kebenaran tahun itu pun tersusun sepenuhnya. Ternyata ayah dan ibu sama sekali tidak mati. Sepasang yang disebut arkeolog itu sebenarnya mencuri 2 gelang penjinak binatang dari makam kuno. Demi memilikinya sendiri mereka merekayasa kematian palsu. Dan mereka juga menemukan benda ini memang bisa menghasilkan kekayaan. Namun kerusakannya pada tubuh sangat besar. Karena itu di kehidupan lalu saat melihatku jadi miliarder, mereka baru muncul untuk memetik hasilnya. Di kehidupan ini adikku lebih dulu menjadi kaya. Target mereka tentu saja beralih ke adikku. Mereka mengarang omong kosong keluarga tersembunyi. Menipu adikku yang bodoh itu sampai berputar-putar. Melihat semua data ini, keringat dingin sebesar butiran jatuh dari dahiku. Di kehidupan lalu meski aku berkata akan menyerahkan seluruh harta pada mereka, bahkan sampai menyerahkan ular hitam kecil, mereka tetap tidak melepaskanku. Masih ingin memakai ular hitam kecil untuk menghisap sisa tenaga hidupku. Di kehidupan ini meski aku tidak mengandalkan anjing kampung kecil untuk cepat kaya, namun orang tua iblis itu pasti juga tidak akan melepaskanku. Rahasia gelang penjinak binatang sama sekali tidak akan mereka izinkan bocor. Aku mengelus kepala anjing kampung kecil dengan tatapan mantap. Sepertinya aku harus bersiap bertarung sampai akhir dengan mereka. Benar saja semuanya tidak keluar dari dugaanku. Omong kosong ayah dan ibu itu menipu adikku habis-habisan. Mereka bahkan menghamburkan uang besar mengadakan acara pengakuan keluarga yang megah. Adikku meneleponku. Besok acara pengakuan keluarga. Banyak orang tahu aku punya kakak sepertimu. Kamu harus datang memberi muka padaku. Aku baru mau menolak tapi setelah kupikir lagi. Sekalian menyelidiki 2 orang tua iblis itu maka aku setuju. Adikku malah semakin menjadi-jadi. Menyuruhmu datang itu sudah bermurah hati. Ingat baik-baik, ayah dan ibu datang menjemputku pulang menikmati hidup keluarga. Kamu tidak berhak, jangan mengganggu. Tempatkan dirimu dengan benar. Aku sampai tertawa kesal. Keluarga vampir semacam itu meski diserahkan padaku pun aku tak mau. Aku menjawab sambil tertawa. Kalau kamu bicara begitu lebih baik aku tidak datang saja. Biar tidak mempermalukanmu. Kalau nanti ayah dan ibu buta mata memaksa menjemputku pulang. Bukankah itu menamparkan wajahmu? Di seberang telepon terdiam sejenak. Lalu terdengar teriakan adikku yang histeris. Dalam mimpimu, ayah pasti tidak akan menjemputmu pulang. Kamu tidak pantas. Aku sudah malas bicara sepatah kata lagi dengannya. Baik, aku tidak pantas. Aku tidak datang sudah cukup kan? Saat hendak menutup telepon, dari gagang terdengar suara batuk berat. Suara ini begitu akrab sampai membuat kulit kepalaku mati rasa. Bifan, aku ayahmu. Meski kami tidak menjemputmu pulang ke keluarga, kamu tetap harus datang menjenguk aku dan ibumu. Kalau tidak orang luar akan bilang kami memandang uang. Mengakui anak perempuan kaya tapi tidak mengakui anak laki-laki miskin. Mendengar nada munafik yang penuh sindiran itu, aku baru ingin memaki balik. Adikku langsung merebut pembicaraan. Ini perintah. Pokoknya besok kamu harus datang. Sekarang aku ini orang yang sangat populer. Kalau kamu tidak datang itu sama saja menimbulkan gosip buruk untukku. Telepon ditutup, aku juga tidak benar-benar marah. Omongan seperti itu tidak bisa melukaiku.
Sambil mengelus bulu anjing kecil yang lembut, aku berpikir sejenak lalu tetap memutuskan pergi. Lagi pula di kehidupan lalu aku mati terlalu cepat. Aku terlalu sedikit tahu tentang dua iblis tua itu. Pada hari acara pengakuan keluarga suasananya benar-benar ramai. Aku juga datang sesuai janji. Begitu ayah dan ibu melihatku senyum mereka sangat cerah. Bahkan melambaikan tangan kepadaku. Bivan sudah lama tidak bertemu. Melihat dua wajah tersenyum munafik itu, penderitaan di kehidupan lalu langsung membanjiri pikiranku. Aku refleks menundukkan kepala berpura-pura takut. Suaraku sengaja dibuat serak. Kalian ayah dan ibuku. Aku mati-matian menekan jantung yang berdebar kencang. Berpura-pura ingin menyapa kembali setelah lama berpisah namun tidak berani. Mengakui hubungan sambil berbasa-basi dengan mereka. Tak disangka ayahku menyeringai dingin lalu langsung membuka kartu. Bivan berpura-pura dengan ayah dan ibu itu menyenangkan ya. Kamu juga terlahir kembali kan? Tidak usah pura-pura. Kalimat itu seperti petir yang membuatku hampir tidak bisa berdiri. Melihat senyum jahat di wajah ayah dan ibu, keringat dingin mengucur di sekujur tubuhku. Ternyata bukan hanya aku dan ular hitam kecil yang terlahir kembali. Orang tua jahatku juga terlahir kembali. Aku memaksa menenangkan diri dan berpura-pura kebingungan. Ayah ibu kalian bicara apa soal terlahir kembali? Aku sama sekali tidak mengerti. Bagaimana mungkin aku berpura-pura tidak mengenal kalian? Tapi di rumah memang tidak ada foto kalian berdua. Di ingatanku juga tidak ada bayangan tentang kalian. Aku benar-benar tidak mengenal kalian. Ayah dan ibu saling berpandangan lalu tersenyum. Ibu langsung mengeluarkan ponselnya, menunjuk saham-saham yang baru-baru ini kuinvestasikan. Kalau kamu bukan terlahir kembali, bagaimana mungkin kamu bisa berinvestasi seakurat ini pada saham-saham tersebut? Masih mau berdalih? Ekspresiku langsung tertegun. Kedua tanganku kuselipkan ke belakang. Telapak tanganku sudah dipenuhi keringat dingin. Namun aku tetap memaksakan diri untuk tenang. Semua itu adalah data hasil riset semalaman. Lagi pula ada juga beberapa saham yang investasiku gagal. Ini semua tidak bisa membuktikan aku terlahir kembali. Ayah dan ibu langsung menyeringai dingin, sambil menunjuk anjing kampung kecil di belakangku dan berkata, menurutmu karena apa kamu bisa terlahir kembali? Kalau bukan karena di kehidupan lalu, kamu menyumbangkan seluruh hartamu ke panti asuhan, dan bahkan ribut ingin mengakhiri hidup. Kamu pikir aku akan mengaktifkan kekuatan gelang penjinak untuk membuatmu terlahir kembali? Saat itu aku benar-benar tertegun. Ternyata kelahiranku kembali adalah rancangan ayah dan ibu sendiri. Ku menatap mereka dengan wajah tak percaya. Mereka menatapku dingin lalu berkata, tahu kenapa kami juga membuat ular hitam kecil terlahir kembali? Hanya dengan begitu, ular hitam kecil baru bisa memiliki energi dan darah untuk diserap. Sedangkan kamu memiliki ingatan sebagai CEO miliaran di kehidupan lalu. Keberuntungan di tubuhmu pasti luar biasa. Saat itu kami akan membiarkan adikmu melalui ular hitam kecil menyerap seluruh keberuntunganmu. Dengan begitu aku dan ibumu benar-benar bisa menjadi orang terkaya di dunia. Aku langsung merasa seperti jatuh ke ruang es. Aku selalu mengira kelahiranku kembali adalah karena keadilan langit. Tak disangka semuanya sudah dirancang oleh orang tua beracun ini. Dalam kepanikan aku menyenggol gelas anggur merah hingga jatuh ke lantai. Suara kaca pecah langsung menarik perhatian adikku. Begitu melihatnya adikku langsung memaki tanpa banyak bicara. Bukankah aku sudah bilang, ayah dan ibu hari ini datang untuk menjemputku pulang ke keluarga? Ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Apakah kamu sengaja memecahkan gelas untuk menarik perhatian semua orang?